Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ustadz Imam Hasanuddin Official. Pada video ini saya beserta seluruh petugas haji sektor 5 Dakar Madinah atau daerah kerja Madinah akan ziarah ke Gunung Uhud. Jadi kami yang berjumlah lebih dari 15 orang ini memanfaatkan waktu luang sebelum keberangkatan kami ke Makkah. Sebagai petugas haji, kami berziarah terlebih dahulu di tempat bersejarah di kota Madinah. Sekarang kami akan menuju ke Gunung Uhud. Gunung Uhud ini adalah sebuah gunung yang letaknya kurang lebih 6 km dari Masjid Nabawi. Ketika kita di Masjid Nabawi, terlihat dari jauh ada sebuah gunung. Di situ ada Gunung Uhud. Sahabat semuanya, Gunung Uhud adalah tempat terjadinya peperangan besar pada zaman Rasulullah SAW. Di situ ada bukit, sebuah bukit yang mana para sahabat yang bertugas sebagai pemanah tidak mematuhi Rasulullah SAW agar tidak turun dari bukit tersebut supaya musuh tidak menyerang dari belakang. Akan tetapi melihat musuh yang lari kocar-kacir meninggalkan harta mereka, mereka tergiur untuk turun dan meninggalkan pos-pos mereka. Sehingga dengan taktik ini musuh dari kalangan orang-orang kafir menyerang kembali dari belakang, sementara para sahabat dan Rasulullah SAW yang berada di bawah diserang dari atas. Oleh sebab itu, pada perang Uhud ini Rasulullah SAW serta para sahabatnya mengalami kekalahan. Itu sudah tampak Gunung Uhud. Allahumma shalli wa barik alaih. Ada kameranya. Inilah yang dinamakan Jabal Rumah. Sahabat semuanya, di kota Arab Saudi, jalanan seluruhnya, ya, hampir seluruhnya itu sudah beraspal. Dan ini adalah Jabal Rumat yang tadi saya sampaikan, yang mana di bukit inilah para sahabat yang bertugas sebagai pemanah meninggalkan pos tersebut dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Rupanya hal itu sebagai taktik musuh supaya menyerang kaum muslimin, sahabat dan Rasulullah SAW, supaya menyerang mereka. Dan disinilah terjadi peperangan, perang Uhud. Rasulullah SAW itu banyak sekali terkena luka dan sahabat banyak yang meninggal di peperangan.
dari zaman Dan asal mana? lokasi ini adalah Asal tempat beliau yang telah berkeluarga dan mempunyai berapa yang banyak dikunjungi oleh dua para orang wisatawan. anak. Alhamdulillah. Beliau sebentar lagi Yang akan pulang ke Indonesia. mereka itu selama-lamanya. haji, pergi haji atau umroh, Ini namanya sekaligus Haris. mengunjungi Bangga. tempat-tempat Dari mana, ini, Haris? mengingat kembali perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mempertahankan Di Kairo. dinul Islam. Dan saat ini kita Ini akan sahabat naik. saya namanya Aris, ya, dari Palembang. Aris Munandar, teman satu sektor dan beberapa Imam Hasanuddin sahabat yang lain. di Kairo. Keren kan? Keren. Sekarang kita sedang menampak tilas sejarah Rasul. Adapun teman yang mengambil video ini adalah Ini teman adalah dari Indonesia, Jabal Rahman, mahasiswa dari Libya. di mana para tentara muslimin, tentara pemanah berjaga di sini saat perang Uhud. Kita akan naik ke bukit ini. Dari atas bisa terlihat Dan ini adalah pemakaman siapa ini? syuhada Uhud, di sahabat-sahabat yang meninggal pada peperangan Uhud ini dikuburkan di sana. Kita ambil beberapa video dan foto beserta para petugas haji. Mau beli Pak? Beli kita Pak. Yang melihat orang Arab itu, orang Indonesia sangat kagum ya. Arab asli, sepertinya Arab Irak. Melihat pakaian. Haris, Pak Pujan. Haris. Hitam. Ini kerekam. Wah, ya. Bisa. Haris, bareng Haris. Naik dari mana? Di situ bisa terlihat sahabat semuanya tentang suasana di Jabal Uhud ini. Dan dari Kita akan naik. segi warna gunung ini sedikit kemerahan, kuning kemerahan, dan tidak ada pepohonan sama sekali. Naik tebing dan ini Gesang. Ini kita akan menaiki Bukit Rumat ini ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu terjal. hati-hati karena batu-batu yang licin. Inilah salah satu fungsi dari rihlah ya, mengadakan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan supaya kita itu untuk rihlah ya. Kul siru, berjalan di muka bumi untuk melihat keadaan, melihat kondisi, melihat tempat-tempat bersejarah
Dengan itu kita bisa mengingat kembali perjuangan para sahabat, para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu saja hal ini menambah keyakinan kita ya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jaraknya 14 abad ya, 1400 tahunan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan ini bisa menambah keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat secara langsung tempat-tempat bersejarah ini. Di situ sudah tampak ya, kompleks kuburan syuhada Uhud, para sahabat yang gugur, yang syahid di perang Uhud. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang itu jauh dari pemukiman, jauh dari pemukiman penduduk, dan kita lihat di sekeliling ini jarang sekali rumah penduduk, apalagi zaman dahulu. Nah, ini sebagai hikmah bahwasanya ketika sebuah peperangan yang jauh dari penduduk, maka orang-orang yang meninggal akan lebih sedikit. Sebagaimana kita ketahui dalam peperangan, kaum muslimin tidak boleh membunuh perempuan-perempuan, para rahib, pendeta-pendeta yang tidak ikut perang, anak-anak yang sembunyi di rumah-rumah mereka. Jadi yang dibunuh itu hanya yang ikut berperang, sekalipun anak-anak. Jadi bisa meminimalisir orang-orang yang meninggal dalam peperangan apabila jauh dari pemukiman penduduk. Ini sahabat saya namanya Raja Permohonan, mahasiswa dari mana nih? Medan. Dia mahasiswa di Syria. Yang Gunung Uhud namanya. Sama seperti Indonesia ya, di sebuah tempat wisata atau tempat bersejarah banyak para pedagang. Nah, itu di bawah itu para pedagang banyak sekali, di atas tidak ada. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla pada tahun 2009 ini, tahun 1430 Hijriah, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjadi petugas haji sekaligus menunaikan haji. Dan ini mungkin kesempatan yang sangat besar, karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat agung. Tuh lihat, kita lihat di belakang, di bawah itu banyak sekali tenda-tenda, itu orang yang berjualan. Ada yang jualan kurma, tasbih dan sebagainya. Kompleks kuburan di kota Mekah itu tidak ada nama ya. Yang ada hanya batu.
dari tanda kuburan. Kuburan sebagai tanda itu ada batunya, kemudian ada gundukan sedikit tanah lebih tinggi. Ini yang di belakang itu dinamakan Al-Jabal Uhud. Sedangkan yang saya berdiri di atas ini adalah Jabal Uhud. Para pemanah Rasulullah SAW pada waktu itu menangkap. Itu juga ada sebuah masjid ya, masjid yang berada tepat di samping kompleks pemakaman syuhada Uhud. Jadi sahabat semuanya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menonton video ini, supaya Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk pergi ke tanah suci, dua kota tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah dan menapaki jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dan di kota Madinah. Amin. من المغرب لبنان أنا عندي من إندونيسيا. عربي كويس الحمد لله. أنا أدرس في الأزهر الحمد لله. أنا شفت على الإنترنت إنه في هذا الجبل لو نظرت في جوجل أب لا إله إلا الله. هذا جبل أحد جبل شيخ والعمر ليس بكبير. لا يا استاذ. كم عمرك ما شاء الله؟ حضرتك تطلق هنا؟ لا انا جيت الحج. انت من الحج؟ صديق. السلام عليكم. كيف حالك؟ كمان من لبنان. من لبنان؟ بس الان مقيمين في عمان. في عمان. الأزهر كم سنة تخلص؟ 4 سنين للكلية، ودراسة العليا سنتين. طب لعله لسه سؤال يكون مرة معاه. قد كان عدد جيش المسلمين بهالمعركة بجبل أحد؟ معركة أحد يعني نسيته كم، لكن تقريبا يمكن 30 يمكن أنا نسيت. 30 شخص يعني؟ ربما يعني. كم أكثر؟ 1000 كم كان في الحرب معركة بدر أكثر. كثرة معنى الآية الكريمة وكم غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كان عدد أكثر في خبر بي كمان فين في واحد معه والثاني هناك ال70 كلهم بمكان واحد. 72 بعض فيهم مع بعض على الأرض كان على الأرض. ممكن نصور مع بعض. Ini mari kita turun untuk
موافقة عليه فقطع بذلك جميع الوسائل والطرق على الشيطان الذي يتربص بالأمة الزواجر ليوقعها في شبابه ويرجعها إلى الجاهلية الأولى فنهى عن تجريد الأمور وتنسيقها والبناء والكتابة عليها فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم Dan kita turun sejenak melihat kondisi lebih dekat tentang suasana pemakaman syuhada Uhud. Bagaimana tadi saya sampaikan, banyak sekali orang berjualan di tempat-tempat wisata ini dan tempat religi. Kita bisa lihat ini banyak sekali orang dari Afrika, subhanallah. Burung-burung merpati bebas hidup di sana. Tidak ada yang berani untuk memburunya atau mengambilnya, karena memang dilarang ya. Dilarang memburu binatang di dua kota tanah suci ini. Ada papan maklumat tentang doa ziarah kubur. Doanya ada Assalamualaikum ahla diyar dan seterusnya. Ini dipagari dengan pagar besi dan beton, dan ada petugas yang menjaga. Di negeri atau di negara Arab Saudi, setiap tempat bersejarah pasti ada yang menjaga, baik itu orang yang berpakaian biasa ataupun polisi. Apabila kita sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu pasti ada penjaga dari polisi yang menjaga imam, dan penjaganya tidak hanya satu, lebih dari satu. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Demikian ziarah Jabal Uhud. Semoga sahabat semuanya bisa pergi ke tempat ini, dan perjalanan selanjutnya, video yang akan datang tentang ziarah ke Jabal Magnet. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah Jabal Magnet. Kemudian kita pergi ke Masjid Qiblatain, lalu Masjid Kuba, dan terakhir di perkebunan kurma. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.